Hari ini kita tidak sekedar mendaki, kita sedang mendarat di sebuah gunung yang menyimpan cerita, sejarah, dan sedikit misteri. Selamat datang di Gunung Lawu 3365 mdpl. Oke guys, kita habis registrasi. Lanjut naik ke atas. Ini kali ini kita camping. Gantengnya saya. Oh iya ganteng. Jangan kelewatan. Lanjut kita ke atas. Aduh, ini kebetulan rendah. Jadi sapi. Gunung Lawu memiliki 3 jalur pendakian yang populer, yaitu Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, dan Candi Cetok. Candi Cetok bukan hanya sekedar jalur pendakian, ia adalah lorong sejarah. Kita tidak langsung mendaki, melainkan diajak menunduk terlebih dahulu, melewati candi, melewati jejak peradaban. Sampai di Candi Ketek. Kita sampai pos ojek ya, perjalanan masih jauh, tapi lumayan rame karena hari weekend kali ya. Dan Lawu jadi destinasi favorit buat mendaki. Kan bagus banget ya, coba lihat. Enggak buat angkat tangan. Angkat tangan. First time kita camping guys, dia ngajak kita camping. Ternyata memang seberat ini. Kita sampai di parkir, apa ini? Partirtan Sabta Besi. Ini nenangin banget sih airnya. Kalau dicek airnya yang banget. Kita masih lama. Sampai pos 1 guys. Ini bener-bener pos 1. Yang tadi tipu-tipu. Yang tadi tipu-tipu. Oke, perjalanan berapa menit guys? Pos 1 ya, pos 1 Mbah Branti. Kita treknya full nanjak tanah. Mantap. Treknya bener-bener alami gunung katanya. Emang sih ini tuh habis hujan ya kayaknya, jadi tanahnya tuh masih basah. Jadi ini bener-bener hutan banget. Vegetasinya masih dipenuhi sama semak makan. Cahaya matahari tuh gak begitu terlihat. Angkat tangan. Mending kita pulang. Sampah. Nangis. Masih lagi banget. Kerja banget, kita nggak tahu nanti sampai pos 2 ke atas apakah jalannya masih seperti ini atau udah biasa aja. Ada problem ini guys. Guys, lagi ada problem nih guys. Yang jadi masalah adalah tenda kita. Ini sampai jalan way. Kita masih istirahat di atas pos 2. Gak jauh tadi, berapa menit dari pos 2. Capek banget. Jalannya itu luar biasa. Ya ampun, lipstikku gak ada, hilang, ketinggalan. Nih, treknya seperti ini guys. Full tangga dari tanah ya. Ini tuh dari pos 1 sampai pos 2 ke atas ini full seperti ini. Bayangin aja capeknya kayak gimana. Akhirnya setelah sekian panjang penuh dengan dusta, kita sampai pos 3 guys. Ramai banget. Apakah ada warung lagi di sini? Katanya di sini sumber mata air sih. Ini sumber mata airnya ada di sini. Kita bisa review. Bagi mau minum. Oh ternyata di sini ada warung guys. Setiap pos sepertinya itu ada warungnya. Ya ini pos 3 camp area. Aman guys? Aman? Aman. Lumayan enak sih di sini. Enak banget sumpah. Keren sih Lawu tuh. Di balik kabut Gunung Lawu tersimpan kisah Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit. Dalam cerita tutur Jawa, ia tidak jatuh oleh perang, melainkan memilih meninggalkan tahtanya, menapaki Lawu dan menyelesaikan hidupnya dalam kesunyian. Konon, disinilah ia moksa, meninggalkan raga
menyatu dengan semesta. Itulah sebabnya laut terasa berbeda. Tenang, berwibawa, seakan meminta setiap pendaki untuk datang dengan niat, bukan kesombongan. Kita masih berjalan di jalan yang penuh dengan tanjakan. Dik, Angkat tangan. sumpah berasa gak nyampe nih. Kita lagi jam 4 Ki. Estimasi 210 menit, tapi aktual 360 menit. Masih semangat? Saya tidak. Ih, cantik Istirahat dulu ya guys. Soalnya terkerja bener-bener gila. Ampun deh. Capek banget. Penuh tangga, penuh tanjakan. Capek, kita opnam dulu. Punggung ini butuh rebahan. Semakin ke atas, vegetasi mulai berubah. Hutan rapat perlahan terbuka. Pepohonan lebih jarang dan pandangan mulai lepas. Udara terasa lebih dingin. Angin lebih sering lewat, membuat perjalanan terasa lebih hidup meski tenaga terus terkuras. Via Cetro mungkin melelahkan, tapi tidak membosankan. Karena di setiap ketinggian, selalu ada pemandangan baru yang menemani langkah kita. Kapan pendegaan ini? Udah akhir kawan. Buanglah sampah pada tempatnya. Terus? Cukup. Cakep, terus? Cukup. Menjelang maghrib, cahaya jingga yang menyinari kian meredup. Perjalanan menuju pos 5 terasa semakin berat. Bukan hanya karena tanjakan, tapi karena cuaca mulai berubah. Kabut turun cepat, jarak pandang memendek. Angin datang bergantian, menerjang tanpa banyak peringatan. Langkah kami dipercepat, bukan untuk mengejar puncak, melainkan mengejar tempat aman sebelum gelap benar-benar datang. Suasana jalur berubah, yang tadinya ramai, perlahan menjadi lebih sunyi. Setiap orang mulai fokus pada langkahnya sendiri. Dan di titik itu, kami sadar satu hal, memaksakan diri bukanlah pilihan yang bijak. Ini suasana mencekam. Menuju pos 5. Posisi maghrib. Kabut turun. Luar biasa. Masih ada 30 menit ke depan. Kita sampai di pos 5. Buat coba bangun tenda. Di bawah masih ada tim. Sudah mulai nyala senter. Luar biasa. Kabutnya tebal. Oke. Gimana Lin? Masih kuat? Mantap. Lalu Via Cetro mantap. Lalu L-nya la ilaha illallah. Sampai di Sabana kecil guys, karena kita mau lanjut daripada kita masuk di Sabana kecil sama sana jaraknya kurang lebih 20 jam. Ini kita bikin tenda. Yang ahli Mas Diki sama robot. Infonya pos 5 penuh. Jadi kita buat tenda di sabana kecil ya. Di sana juga ada beberapa tenda yang lain. Jadi kita nggak sendirian. Congrats, akhirnya finally tenda kita jadi guys. Unboxing carrier. Di luar itu kabut tebel banget, angin kencang banget. Semoga nggak turun hujan ya. Ini pada unboxing mie mana?
First time aku sama mereka camping di Lawu. Semoga nggak hujan, semoga besok pagi cerah. Lanjut masak mie. Lampunya cantik sekali ini. Ya dulu, samperin dulu. Logistik kita Oke, aman. aman. Logistik utama, Gong. Tempenya nasi dadi, nasi Apa aja? Tempe, nasi bersalju anjir. buah-buahan, Busuk rasa bersalju. sosis. Kita mati nggak sih kalau makan tempe bersalju? Tempenya Bagus kok. tempenya bersalju guys, tapi udah matang ini. Anjir, Luar biasa. gongnya, Nah ini, gongnya itu. gongnya. 3. Nah ini buat bantal. Ini kopinya jadi. Lanjut ke Masak guys. bikin nasi. Karena dia cewek sendiri, dia yang masak sendiri. Oke, kompor satunya mana? Menu malam ini kita ada tempe, sosis, dan lain-lain ya. Nanti tunggu aja matangnya. Tapi nasinya nggak matang. Lumayan better lah daripada pedagang sebelum-sebelumnya yang tadi. Makanan udah jadi. Apa ini makannya? Jengkol, sayur asam, tempe, sosis. Di gunung tetap bawa jengkol guys. Ini utamanya. Makan enak kita hari ini. Enak. Ayo. Mari makan. Enak. Rambut bah, nggak mau. Enak. Udah malam, ini kita tidur. Udah pada siap-siap. Sampai nanti besok kita lanjutkan ke puncak. Oke, selamat tidur. Kita jam 6 lebih dikit mutusan gue summit guys, harusnya jam 3 tapi ya begitulah, Bang Diki ngantuk. Kita berdoa dulu, oke? Berdoa untuk kelancaran kita sampai puncak. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Ini Sira. Apa gini? Puncak Lawu. Orang-orang. Kita masih menuju puncak Yes, Lawu. Lawu keren banget, sumpah keren.
udah ada di atas Pasar Dieng guys. Jalannya mulai berbatu. Ini batu-batu banget. Ini. Kita udah terlalu siang untuk summit. Jam 7.10. Beberapa udah summit tadi jam subuh tadi ya. Kitanya masih mager. Biasalah pendaki apa dek? Pelet gitu. Pendaki lelet. Sana sini foto, tapi kita memang beneran lelet sih. Ora foto-foto. Ya, cerah banget. Nggak cerah banget, cerah tapi setidaknya nggak berkabut. Sitik lah. Kita sampai Harbo Dalam guys. Dengan Tempat suci yang disucikan di sini nih. Buat sembahyang orang-orang tertentu. Baru kusinggung, belum lihat edelweiss. Ini udah ada pohonnya, tapi belum waktunya mekar kali ya, soalnya nggak ada bunganya. Tapi nggak tahu kalau di atas sana ada atau enggaknya. Oke, Bang Diki angkat tangan. Katanya angkat tangan, weh. Guys, ini hujan ya. Kita duduk dulu di sini di rumah Tuhan. Permisi ya. Semangat guys. Puncak 5 menit lagi. Mana ini? Oh, itu di atas. Udah kelihatan puncaknya. Standing on the highest ledge, right on the world's most windy edge, and making a brand Capek-capek. Cuma mau lihat tuh gitu guys. to never live my life in fear, to make my purpose crystal clear. Wah, The reason kelihatan. that I'm standing Dik. here, my heart Ayo, is beating like a drum lari. for all the things that I've become. Ah, kita tadi menghilang dulu. And make the leap. A promise I will always keep. Kita sampai. This is the adventure of a lifetime. Tek tek. Oke guys, kita sampai. Almost perfect crime. The adventure of a lifetime. Oke guys, kita udah selesai. Kita udah sampai puncaknya. Sekarang kita akan turun. Gimana? Stop lang. Mantap. Next trip lang. Next trip lagi kita kemana nih? Oh, belum meluluskan aku ke Ulo. Ya, nanti kita Oke, see you. Bye-bye Lau. Dadah. Bye-bye puncaknya. Pendakian ini akhirnya sampai pada titik pulang. Bukan karena langkah berhenti, melainkan karena kami telah bertemu dengan apa yang perlu kami temui di sini. Di antara tanjakan dan dingin, ada tawa yang menghangatkan, ada langkah-langkah yang tak lagi terasa berat, karena kita jalani bersama. Gunung Lawu tidak banyak bicara, ia hanya memberi ruang untuk lelah yang jujur, untuk rencana yang berubah, dan untuk kebersamaan yang tumbuh tanpa disadari. Di sini kami belajar berjalan lebih pelan, bukan untuk tertinggal, melainkan untuk benar-benar hadir di setiap detiknya. Dan ketika kami turun nanti, yang kami bawa bukan sekedar cerita pendakian, melainkan perasaan yang utuh, bahwa pada akhirnya yang paling kita ingat bukanlah puncak, melainkan momen kita merasa hidup sepenuhnya. Terima kasih Lawu atas segala keindahannya.